Di tanggal 25 perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai dengan informasi berikut. Barangnya AC 25 Januari ya. Kemudian ini akun-akunnya, metodenya garis lurus dan seterusnya. Kemudian kuantitasnya 1, umur 5 tahun. Terus di sini ada keterangan untuk pembeliannya dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri DR ya, senilai Rp8.400.000. Di sini kita diminta menggunakan akun perantara ya. Akunnya ini sudah ada di akun Accurate biasanya. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita masukkan transaksinya, kita cek di sini ya, di akun perkiraan dulu. Di sini juga bisa dari buku besar, akun perkiraan. Kita cari transaksi ya, transaksi aset tetap. Kalau belum ada kita buat dulu. Sudah ada ini transaksi aset tetap. Kita masuk dari menu Kasbank ya, menu Kasbank, kemudian pembayaran. Di sini belinya dari Kasbank pakai akun apa ini? Oke, kita isi ini Bank EDR, Mandiri DR ya, banknya. Sudah, tanggalnya 25. Kita pilih akunnya. Nah, di sini kita pakai akun perantara transaksi tadi. Transaksi aset tetap. Nilainya Rp8.400.000. Kita klik lanjut. Di sini pembelian aset tetap secara tunai, ya kan? Penerimanya ya penjual nih, soal datanya nggak ada. Kemudian di sini sudah kita simpan ya. Kemudian kita masuk ke menu aset tetap ya, kita ke menu aset tetap, kemudian kita pilih aset tetap. Namanya di sini adalah AC ya, AC Changhong. Tanggal belinya 25 Januari 2023. Tanggal pakainya juga sama. Kemudian informasi lainnya kita isi dari sini. Oke, metode penyusutannya garis lurus, akun asetnya. Di sini peralatan ya. Kita isi peralatan. Akumulasinya akumulasi peralatan. Kemudian bebannya beban penyusutan peralatan. Oke. Umur asetnya ini 5 tahun kita isi ya. Nilai sisanya di sini keterangannya nggak ada ya. Kita 0, nggak ada, masih diisi. Kemudian ke sini kategorinya peralatan ya. Lokasi nggak ada, keterangannya nggak ada, ini keterangannya. Oke, kemudian di bagian sini kita pakai akun tadi ya, perantara tadi, yaitu kita masukkan ke dalam transaksi aset tetap, transaksi akibat tetap ya. Nilainya 8.400.000 rupiah. Kita lanjut ya. Oke, sudah lengkap semuanya.
Catatannya ini pembelian tunai aja, pembelian tunai AC ya. Oke ya, sudah lengkap, nilainya Rp8.400.000. Ini sudah betul semua. Jumlahnya 1 ya, umur 5 tahun sudah, kemudian beban lainnya sudah betul. Setelah itu kita simpan. Nah, ini kita lihat hasilnya ini ya. Kalau mau dicek ya di rincian jurnal juga bisa hasil seperti ini. Tanggal 26 ini ada yang unik ya, variatif soalnya. Perusahaan melakukan pembelian aset secara kredit ya dengan informasi berikut. Nama barangnya Samsung laptop ya, tanggal beli segala macam sudah. Kemudian ini akun-akun yang terkait. Di sini ada 2 unit yang dibeli ya. Umurnya nanti 5 tahun kita input. Kemudian harganya adalah 12 juta per unit. Berarti kalau 2 berapa? 24. Nah, di sini untuk pembelian ini perusahaan sudah memberikan bayar dulu ya 5 juta, cicilan awal 5 juta ya. Berarti nanti ada sisa 19 juta. Oke. Kemudian dicicil selama 12 bulan ya. Artinya 19 juta dibagi dengan 12. Nah, di sini diminta pembeliannya menggunakan menu ini, kemudian akun yang dipakai adalah akun transaksi tetap ya, akun perantara ya. Nanti untuk dibalikkan ke kas bank juga waktu membayar awalnya 5 juta. Oke, biar lebih jelas kita coba buat ilustrasi dulu di Excel. Ini ya, transaksi yang tetapnya seperti ini. Kita coba tulis dulu di sini. Ini 5 juta rupiah. Harganya kan 12 juta tuh. Nanti ini Bank Mandiri. Ya, unit totalnya adalah berarti ini 12 juta dikali dengan ini. Totalnya adalah 24 juta rupiah. Nah, uang mukanya kan 5 juta. 5 juta rupiah. Berarti sisanya berapa? Tadi 19 juta ya. Nah, ini sisa hutang ini akan kita angsur selama 12 kali ya. Sisa hutang cicilan ini kita angsur selama 12 kali. Berarti nanti angsurannya atau cicilannya ya. Cicilan atau angsuran itu kita tulis, berarti ini dibagi dengan 12 ya, 1.583.033,33 ini komanya saya ikutkan. Jadi ini kalau di volume seperti ini ya. Oke, kita mulai masukkan datanya dulu. Nah, jadi di sini nanti kita tulis dulu utang banknya, kan di sini ada keterangan untuk pembeli ini perusahaan membayar 25 juta udah tadi ini ya. Nanti seperti ini jurnalnya, manualnya. Dan sisanya akan diangsur dicicil ke bank selama 12 bulan. Jadi nanti totalnya ini sisa utang ke bank. Maka nanti kita tulis dulu. Ini hutang yang ke bank yang akan kita bayar total selama 12 bulan. Nah, bagian ketiga mencatat aset nanti ya. Jadi mencatat aset. Nah, kemudian yang terakhir nanti nyetat asetnya. Itu berarti peralatan pada transaksi aset tetap ya. Nilainya 24 juta. Karena tadi kita memakai akun perantara, jadi nanti kita kembalikan lagi ke akun ini ya, peralatannya ya. Seperti ini teman-teman untuk tahapan pencatatan soal ini. Nah, biar lebih jelas alurnya seperti itu ya di Accurate. Kita mulai dari transaksi ini, kita masukkan ke menu
Nah, kita mulai mencatat uang muka dulu. Kita sudah ada di menu pembayaran di sini ya. Ini masih terkait yang 25 ini pembayaran ya. Jadi kalau masih belum jelas, dari menu kas bank, kemudian klik pembayaran ini ya. Tanggalnya, dari Bank Mandiri IDR ya, di sini bayarnya pakai Bank Mandiri. Tanggalnya 26 Januari 2023. Kemudian akunnya kita isi. Ke sini transaksi ya. Transaksi aktiva tetap sebesar 5 juta. Nah, di sini keterangannya kita tulis uang muka pembelian aset tetap, pembelian aset tetap. Oke. Penerimanya nggak ada keterangan di sini. Kemudian bayar juga langsung keterangan apakah cek atau ke transfer, jadi kita nggak usah diisi yang sebelah sini ya. Baik, ini kita simpan dulu ya, 5 juta rupiah. Kemudian tadi tahapannya adalah ini ya, mencatat utang bank, yaitu transaksi aset tetap pada Bank Mandiri. Untuk menampung ini, di sini disuruh memakai menu jurnal umum. Ini kita close dulu biar lebih enak. Memakai menu jurnal umum ya, buku besar, kemudian ke jurnal umum. Tanggalnya kita isikan tanggal 26 ya, 01/2023. Kemudian akunnya dari transaksi ya, transaksi aktiva tetap, nilainya tadi berapa? 19 juta rupiah. Transaksi 19 juta rupiah. Kemudian kreditnya tadi pada Bank Mandiri. Bank Mandiri IDR, nilainya 19 juta rupiah. Oke, seperti ini. Pada hutang bank ya, pada hutang bank 19 juta rupiah. Oke, sesuai dengan yang di sini ya, hutang bank. Keterangannya kita tulis hutang bank untuk pembelian aset ya, yaitu laptop 2 laptop. Sudah kita simpan di sini. Yang ketiga tinggal mencatat asetnya, yaitu peralatan ke dalam transaksi aset tetap ya. Nah, yang ini sekarang. Nah, terus untuk mencatat yang ini, kita masuk ke menu ini ya, pencatatan aset tetap. Kita ini tadi dulu hasilnya ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal di bagian bawah. Nah, C bawah. Ini tadi hasilnya ya. Nah, kemudian dilanjutkan ke bagian aset tetap. Namanya laptop ya, laptop Samsung. Tanggal perolehannya dan pemakaiannya 26 Januari.
Kuantitasnya ada 2. Akun asetnya di sini adalah peralatan ya. Masuk ke peralatan. Kemudian akumulasinya, akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian bebannya penyusutan peralatan. Oke. Terus jumlahnya 2 sudah ya, nah sini nggak ada. Umur asetnya 5 tahun. 5 tahun, bulannya nggak ada, jadi hanya 5 tahun. Kemudian ke bagian sini, kategorinya peralatan. Ya, pencatatannya adalah keterangannya pembelian buah laptop ya, atau aset. Dengan uang muka, sisanya diangsur. Kita ke sini. Di sini kita ambil akun transaksi ya. Yang tadi kita gunakan untuk menampung itu. Nilainya adalah 24 juta. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Oke, kita cek lagi. Tanggalnya sudah betul, kemudian peralatan sudah, akumulasi, beban, kuantitas 2, umur asetnya 5 tahun. Kemudian kategorinya sudah betul. Untuk karena sudah betul semua, kita bisa simpan. Oke, kita bisa klik listnya. Ini penambahan yang tadi itu ya. Jumlah aset kita sekarang seperti ini. Transaksi tanggal 26 selesai ya, teman-teman. Di tanggal 27 Januari, perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga jual 4.250.000. Pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri ya. Jadi nanti ada selisih laba rugi atau rugi penghentian ini. Nah, langkah pertama adalah kita diminta membuat akun baru, yaitu beban lainnya. Kode perkiraannya 7.300. Oh sorry, malah belum masuk ini. Kita masuk ke menu buku besar, akun perkiraan. Kemudian kita data baru ya. Di sini termasuk tipenya beban. Kemudian beban lainnya ya. Tipe akun ini beban lainnya. $7.300. Kemudian akunnya adalah rugi atau laba penghentian aset tetap. Aset tetap. Oke ya, kita simpan dulu. Baik, setelah kita buat tadi sudah muncul ya di bagian beban. Ini dia akunnya. Sekarang kita masuk ke menu aset tetap. Kita pilih disposisi aset tetap. Ya. Kita cari asetnya komputer ya. Komputer. Kemudian tanggalnya 27 Januari 2027. Januari 2023. Jumlahnya berapa ini? 1 ya. Ini 1 saja. Kemudian akun laba ruginya kita gunakan ini tadi ya yang baru kita buat barusan. Rugi laba. Oke, ini. Kemudian catatannya ini penjualan 1 unit komputer. Aset dijual, kita klik iya. Oke.
Harganya kita isikan Rp4.250.000. Ini kita cari asetnya, akun aset, yaitu aset lancar ya, maksudnya taruhnya di mana nih? Bank Mandiri. Ya, ditampung di Bank Mandiri EDR. Oke. Kalau sudah betul semuanya datanya sesuai yang di soal, jumlah, harga, tanggal, dan lain-lainnya, kita tinggal simpan ya. Oke. Nih, tadi jurnalnya kalau kita mau cek bisa kita cek di sini. Rincian jurnalnya seperti ini. Beban pada akumulasi, kemudian akumulasi penyusutan selama sampai pemakaian dijual ini, ya laba rugi seperti itu. Oke. Berikutnya di tanggal 28 pengeluaran kursi kerja sebanyak 2 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai kursi kerja karyawan di kantor pusat. Jadi untuk mengerjakan tanggal 28 ini pengeluaran kursi 2 unit ya. Kita mulai dari tambahkan akun transaksi aktiva tetap pada menu pengaturan. Kita masuk ke menu pengaturan, kemudian preferensi ya. Pilih di akun perkiraan, kemudian kita pilih di bagian penyesuaian persediaan. Ini apa akun ditambahkan adalah akun transaksi aktiva tetap. Oke. Kemudian nggak ada lagi. Kalau nggak ada akun tambahkan lagi, kita simpan dulu ya. Disimpan dulu. Setelah disimpan, kita masuk ke menu persediaan. Kemudian penyesuaian persediaan. Tanggalnya kita ganti dulu 28 Januari 2023 ya. Di sini kursinya adalah kursi kerja. Kursi kerja. Oke. 2 unit ya. Sebentar. Di sini kita pengurangan ya. 2 unit dari stok ya, karena mau dipakai. Dipakainya sebagai aset di kantor pusat. Nah, di sini kita lihat pakai kursi gudang mana ini? Karena nggak ada keterangan gudang depan atau belakang ya, jadi kita berikan seperti ini saja. Nah, cuma nanti kalau di akhir soal, karena beberapa kasus nggak ada keterangan pengeluaran seperti ini di gudang apa, jadi mungkin jumlahnya nggak bisa sesuai banget atau ditentukan sendiri gitu. Jadi kita aplikasikan untuk gudang seperti ini aja, lanjut ya, kan soalnya nggak ada. Kemudian di keterangannya di sini kita ganti dulu ya penyesuaiannya. Di sini kita ganti dulu ke yang tadi itu, transaksi itu. Kemudian kita kasih keterangan pengeluaran 2 kursi untuk kantor pusat. Jadi sebagai aset di sana ya. Sebagai aset. Oke. Kalau sudah betul datanya, kita simpan. Nah, kemudian di tanggal 29 mencatat aset tetap untuk 2 unit kursi tadi ya, yang diambil dari stok persediaan. Aset tetap ini dinamakan dengan nama kursi kerja kantor pusat, masa kerja manfaat 4 tahun, disusutkan dengan menggunakan metode gas lurus. Jadi pengeluaran dari persediaan digunakan sebagai aset tetap gitu kan. Kita gunakan menu pencatatan aset tetap. Namanya adalah kursi kerja kantor pusat.
Jadi ini kalau mengambil dari persediaan diri sendiri. Kemudian 29 Januari 2023. Sorry. Soalnya dulu ya. Ya, 29 2023 karena di soal nggak ada keterangan jadi kita ikutin tanggal transaksi. Kemudian kuantitasnya ada dua ya. Ada dua metode garis lurus, akun asetnya masuk ke peralatan. Kemudian di sini akumulasi penyusutan peralatan juga. Di sini kita isikan juga beban akumulasi, beban penyusutan peralatan. Umur asetnya 4 tahun ya di sini. 4 tahun, garis lurus sudah. Nilai sisanya tidak ada. Kategori aset, peralatan. Keterangannya kita bisa isi karena diambil dari inventory ya. Penggunaan persediaan sebagai aset. Oke ya. Saya tetap ya. Terus kita meluncur ke sini. Kita gunakan akun aset transaksi tadi. Oke, nilainya berapa? Sebentar ya, kita cek dari persediaan dulu. Ini kita close dulu nilainya. Nah, ngeceknya di sini ya. Di penjelasan persediaan. Kita klik di sini. Ini tadi kan ini ya. Ini. Terus kita cek di sini nih. Di rincian jurnal. Di sini harganya tertulis Rp170.000 untuk 2 kursi tadi, ya. Nah, kembali ke sini. Transaksi aktiva tetap Rp170.000. Kita klik lanjut. Kita cek lagi datanya sudah tepat. Kalau sudah lengkap, tinggal kita simpan ya. Tinggal kita simpan. Ini kalau mau dicek tadi. Nah, ini dia. Dicek jurnalnya seperti ini hasilnya. Peralatan transaksi aktiva tetap ya. Baik, kemudian tanggal 29 Januari selesai. Kemudian tanggal 30 Januari pencatatan pembelian Singaporean dolar sebesar 500 ya, dolar menggunakan Mandiri EDR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri yang Mandiri Singaporean dolar ya. Atas transaksi ini perusahaan dikenakan biaya admin sebesar Rp15.000. Kursnya ini soalnya kan kita ganti 11.000 ya. 11.000 sesuai soal yang sudah kita edit di atas. Ini ya yang di halaman 8 ini. Kursnya adalah Rp11.000. Yang bawah belum kita edit. Oke, lanjut. Kita masuk ke menu kas bank ya. Menu kas bank. Kemudian transfer bank. Tanggalnya tanggal 30 Januari 2023 dari Bank Mandiri IDR ya. Dari Bank Mandiri IDR. Di sini kita isi Singaporean dolar. Oke, Mandiri Singaporean dolar. Hasil transfernya ini kita isi 500 ya. Kita tap. Di sini muncul selisih Rp5.500.000. Ya, ini 500 dolar ya tujuannya. Nah, angka ini kita masukkan ke sini ya. 5.500.000. Oke. Kemudian di sini ada biaya admin ya. Sebesar Rp15.000. Dimasukkan ke beban lain-lain ya.
beban lain-lain. Rp15.000. Di sini yang nanggung bank pengirim ya, sehingga nanti yang ditransfer itu full ya. Oke, kita lanjut. Keterangan terakhir kita isi pembelian apa nih? Pembelian SGD. Oke ya. Kalau sudah tepat semuanya, tinggal kita simpan ya. Totalnya ini nanti biayanya Rp15.000, transfernya 5.500.000. Kita simpan. Ini kita cek hasilnya seperti ini di rincian jurnalnya. Subscribe now. Kemudian tanggal 31 Januari yang pertama, ya ada beberapa tanggal 31. Yang pertama adalah pencatatan bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan. Ini kas bank, kemudian penerimaan ya. Kita pilih Bank Mandiri IDR. Oke, ini pendapatan lain-lain. Nilainya Rp150.000. Kita lanjut ya. Ini pendapatan bunga bank. Ya, bulan Januari ya. Nilainya tadi sudah Rp150.000. Dimasukkan ke dalam Bank Mandiri DR. Oke ya. Tanggalnya hampir lupa, 31 Januari 2023. Kita simpan ya. Ini jurnalnya. Kita sekarang sering ngecek jurnal. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal 31 Januari yang kedua, pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayaran dengan menggunakan Bank Mandiri DR ya. Ini bayar, jadi tinggal kita menunya masih di kas bank, tetapi di bagian pembayaran. Bayarnya pakai kas bank ya, pakai Mandiri DR juga. Tanggalnya 31 Januari 2023. Kemudian di sini akunnya adalah biaya listrik dan telepon, air telepon. Ada biaya listrik. Masuk kemana ini? Biaya listrik, air dan telepon. Besarnya Rp1.750.000. Kita klik lanjut. Oke. Kita ke catatan ya. Kalau sudah, penerimanya sini nggak ada keterangan siapa. Angka. Kemudian untuk transaksi berikutnya, pencatatan biaya cetak brosur dialokasikan ke akun beban pemasaran. Oke, sebesar Rp1.250.000. Kita masih di menu sini ya, kas bank pembayaran. Nah, tinggal kita pilih. Di sini akunnya adalah pemasaran. Kas banknya dari Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggalnya 31 Januari. Beban pemasaran Rp1.250.000. Baik. Keterangannya biaya cetak brosur ya.
Biaya cetak brosur bisa kita isikan di sini. Penerimanya di soalnya tidak ada. Kalau sudah lengkap datanya 1.250.000, tinggal kita simpan ya. Untuk jurnalnya sebenarnya hampir sama dengan tadi ya, nggak ada yang beda. Jadi hanya beban pemasaran pada Bank Mandiri DR. Kemudian melakukan pembayaran utang biaya yang terjadi pada bulan Desember 2022. Ya, masih di sini. Kita ambil Bank Mandiri IDR, tanggalnya sama ya, 2023. Kita pilih hutang biaya 12.500.000 ya. Lanjut ya, ini 12.500.000 rupiah. Data sudah lengkap, tinggal kita simpan. 31 Januari berikutnya, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN, masukan dan keluaran periode Januari 2023. Di sini kita akan cek dulu daftar akun untuk kedua akun ini, ya. Ngeceknya dari sini ya. Setelah ketahuan berapa, tinggal kita masukkan datanya. Masuk laporan, daftar laporan, kemudian di sini ya, di bawah. Ini kita geser di sini laporan pajak. Nah, di sini sudah ada menunya ya, pajak, kemudian rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Dari tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 31 Januari 2023. Oke, kita cek lagi ya, hanya untuk bulan Januari ya. Oke, tanggal sudah tepat, kita tampilkan. Ini saya gedein dikit biar lebih jelas. Ini kondisinya seperti ini ya, posisi perubahan dan seterusnya. Kita cek sampai ke bawah. Di sini ada keterangan PPN lebih atau kurang bayarnya adalah 8.677.955. Terlihat PPN keluaran 15.969.855. Ini adalah PPN yang akan kita bayarkan kepada negara pajak ya. Sedangkan PPN masukannya 7.291.900. Ini yang sudah kita bayarkan waktu kita membeli barang. Sehingga ada sisa yang baru kita bayarkan sebesar 8.677.955. Kemudian kita masukkan ke dalam buku besar di jurnal umum ya. Jadi kita balik PPN keluaran yang tadinya debit, yang kredit, kita balik ke debit ya, agar dinolkan karena akan direkon ke yang kurang bayar tadi. 2023 PPN keluarannya tadi kita lihat dulu, 15.969.855.
15.969.855. Baik, kita cek lagi. 15.969.855. Kemudian masukannya kita di kredit ya, kita cek dulu tadi berapa. Rp7.291.900. Rp7.291.900. Nah, baru kita masukkan ke akun ya, ke akun karena ini kurang bayar. Jadi kita pilih PPN kurang bayar. Oke, 8.677.955. Ya, sesuai dengan tadi. 8.677.955. Di keterangannya bisa kita isi dari sini. Oke, jadi nanti kekurangan bayar ini kita bayarkan ke negara. 8.077.955. Kalau sudah kita simpan. Kita lihat jurnalnya di tanggal 31 ya. Ini dia. Oh, sorry ini. Jurnalnya sudah jelas ya. Jadi seperti ini, debit, kreditnya ada dua, PPN masukan dan PPN kurang bayar. Kemudian pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir Desember. Berapakah nilai asuransi dibayar di muka perusahaan setelah adanya transaksi ini? Kita cek dulu nilai asuransinya berapa ya. Jadi kita ke sini. Kemudian kita pilih laporan keuangan ya. Kita cek neraca standar per 31 Januari 2023. Kita lihat asuransi dibayar di mukanya adalah 48 juta rupiah. Ya, ini dia. 48 juta dan ini untuk 1 tahun ya. Jadi karena dibayarnya ke Desember berarti baru digunakan 1 bulan ya. Kalau kita mau bagi di sini kita bisa pakai kalkulator. 48 juta rupiah ya dibagi dengan 12. Berarti per bulannya 4 juta rupiah. Ini yang baru kita gunakan untuk 1 bulan. Maka kita masukkan ke dalam jurnal umum di sini. Di sini pencatatannya di dalam jurnal umum ya. Kita masuk ke sini data baru 31 Januari 2023. Tulis ke beban asuransi. Debit ya. 4 juta rupiah. Menjadi beban ya. Kemudian asuransi dibayar di muka. Kredit ya 4 juta rupiah. Ya, seperti ini. Oke, keterangannya kita bisa tulis asuransi bulan Januari. Asuransi bulan Januari. Ya. Pencatatan atau pengakuan. Catatan.
sebesar 4 juta rupiah. Tinggal kita simpan ya. Kalau mau dicek ya pasti berkurang 4 juta ya, tinggal 44 ya. Ini kita bisa refresh saja di sini di neraca. Nah, sekarang berubah menjadi 44 juta rupiah. Karena yang 4 juta menjadi beban ya. Nanti kalau dicek bebannya akan bertambah sebesar 4 juta rupiah beban asuransi. Kemudian yang terakhir tanggal 31 Januari melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari. Ya, sorry ini 11.000 ya. Belum saya ganti karena ini soalnya memang saya edit menjadi Januari 2023. Soal aslinya itu 2019 ya, teman-teman. Sehingga berubah di dalam PPN dan juga nilai kurs. Kita sesuaikan dengan nilai kurs yang mendekati sekarang ini. Kita masuk ke menu perusahaan. Kemudian proses akhir bulan ya. Bulannya Januari, pastikan tidak salah 2023. Ya, ini mata uang udah betul, Rp1 dan dolar. Tinggal kita simpan. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini Desember, sekarang Januari ya. Kita klik. Ini kita lihat jurnal penyusutannya. Nah, ini efek dari nilai proses akhir bulan memunculkan beberapa jurnal, diantaranya adalah pengakuan penyusutan. Ya, ini peralatan, gedung, dan juga penyesuaian untuk transaksi dolar Singapura jika ada nanti. Oke. Baik, setelah proses akhir bulan, kita bisa mengecek laporan keuangan ya. Daftar laporan yang sudah. Ini kita bisa cek laporan yang ingin ditampilkan, misalkan neraca ini kita tulis per 31 Januari 2023 untuk mata uang rupiah. Parameternya ini adalah asetnya, aset lancar, piutang usaha, persediaan, dan lain-lainnya. Silakan juga dicek beberapa laporan, misalkan laba rugi maupun orgas langsung ya. Misalkan ini kita cek laba rugi untuk 1 bulan saja tanpa membandingkan dengan bulan sebelumnya. Di laba akhirnya 90.773.500 rupiah. Dan juga bisa dicek beberapa akun-akun lainnya. Baik teman-teman sekalian. Ya. Baik, demikian barangkali untuk tutorial yang kelima ini ya, yang keenam ya. Ini sebagai acuan untuk belajar beberapa materi tentang accurate. Semoga manfaat, teman-teman bisa latihan dengan soal-soal lainnya. Ini hanya sebagai contoh saja untuk persiapan ujian sertifikat accurate profesional ya. Semoga sukses belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.